Laicite. Selamat datang di diskusi mengenai laicite, sebuah konsep sekularisme dari Prancis. Prinsip ini menekankan pemisahan antara negara dan agama demi menjaga netralitas dan kesetaraan di masyarakat. Dalam sejarahnya, laicite menjadi fondasi penting dalam menjaga demokrasi yang bebas dari dominasi institusi keagamaan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas makna laicite, penerapannya di Prancis, serta meninjau kemungkinan konsep ini diterapkan di Indonesia yang memiliki konteks sosial dan konstitusional berbeda. Biasanya itu secara etimologis, laicite berasal dari bahasa Prancis itu laicet, yang berarti kekuasaan sekunder atau lintas agama. Nah, secara filosofis ini merupakan prinsip bahwa negara tidak memihak, tidak mendukung atau mengintervensi agama tertentu, dan sebaliknya agama tidak mengaruhi kebijakan publik. Dan ada 3 unsur utama laicite, yaitu yang pertama netralitas agama, yang kedua kebebasan beragama, yang ketiga itu pemisahan institusi negara dari simbol maupun praktik agama. Saja itu laicite tidak menolak keberadaan Tuhan, melainkan menjamin agar negara tidak dikuasai kepentingan ideologi keagamaan tertentu, sehingga setiap warga negara tetap bebas meyakini atau tidak meyakini agama sesuai keyakinan masing-masing. Penerapan laicite di Prancis memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang 1905 tentang pemisahan gereja dan negara. Beberapa contohnya adalah yang pertama, larangan penggunaan simbol agama yang mencolok di sekolah-sekolah publik yang diberlakukan sejak tahun 2004, serta kewajiban pegawai negeri untuk bersikap netral terhadap agama selama bertugas. Selain itu, hari-hari libur di Prancis diatur berdasarkan kalender sipil, bukan agama tertentu. Tujuan dari kebijakan-kebijakan ini ialah mencegah ketegangan antar kelompok keagamaan dan menjaga kesetaraan di ruang publik. Meski di sisi lain, sering menimbulkan kontroversi seperti keputusan pelanggaran cadar penuh atau burka pada tahun 2010. Indonesia memiliki karakter yang sangat berbeda dengan negara Prancis, di mana Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara tegas menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai spiritual dan agama merupakan bagian yang tak terpisah dari kehidupan berbangsa. Negara Indonesia bukan negara sekuler ataupun negara agama, melainkan menempuh jalan tengah yang mengakui peran agama tanpa mendominasi kebijakan politik. Contohnya Kementerian Agama, pelajaran agama di sekolah-sekolah, serta hari libur nasional berdasarkan perayaan keagamaan. Regulasi seperti Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 yang secara tegas melarang penyebaran ajaran yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini, laicite sulit untuk diterapkan di Indonesia karena akan berbenturan dengan entitas konstitusional dan aspirasi masyarakat yang melihat agama sebagai sumber nilai moral dan sosial. Nah, penerapan laicite ini secara total itu memang tidak realistis di Indonesia. Tetapi itu ada beberapa prosedur yang bisa diadopsi untuk memperkuat prinsip toleransi dan keadilan di negara kita. Nah, misalnya itu ada penerapan netralitas birokrasi agar pegawai negeri bertugas tanpa diskriminasi. Jadi maksudnya itu biar semua dipandang sama tanpa lihat dari agamanya. Nah, serta penguatan pendidikan toleransi di sekolah itu penting banget untuk menghindari dominasi pandangan keagamaan tertentu. Nah, jadi biar nggak, wah agama ini aja yang dipandang, agama ini tuh nggak dipandang. Nah, jadi laicite ini penting banget. Nah, seperti dalam beberapa wilayah seperti Jakarta dan Bali itu telah menunjukkan praktik laicite yang dimana itu bisa sejalan dengan semangat laicite meski tidak diatur secara formal. Nah, maksudnya itu gimana? Ya tidak diatur secara formal, aturannya itu memang dibilang kayak kurang ada, tetapi kalau kita di situ ada gitu. Nah, Indonesia itu dapat mengembangkan model harmonisasi negara dan agama itu, maksudnya itu bisa disatukan tapi bukan dipisahkan.
Nah, dengan demikian itu nilai dasar Pancasila itu juga bisa tetap terjaga, sembari juga dapat meningkatkan kualitas kebebasan beragama kita. Nah, selain itu ada kesetaraan dan perdamaian sosial juga, itu manfaatnya juga. Nah, nilai Citi ini juga dapat menjadi inspirasi dan bukan juga tiruan bagi Indonesia dalam merawat pluralitas tanpa kehilangan jati diri bangsa kita. Merdeka! Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf